Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ria Anjuli Silain dengan NIM 75 dan rekan saya yaitu Salma Fajra dengan NIM 88. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang penulangan kolom. Yang pertama diketahui adalah beban aksialnya sebesar 9.438,03 kg. Lalu ada beban momen berjumlah 300,47 kg. Lalu ada tinggi kolomnya yaitu 250 cm. Lalu untuk lebar penampangnya berjumlah 15 cm dan tinggi penampangnya adalah 25 cm. Lalu kita ke rumus berikutnya seperti yang sudah tertera di layar, yaitu M per P, yaitu 300,47 dibagi 9.438, yang dimana hasilnya adalah 0,03, yaitu diubah menjadi satuan cm berjumlah 3,18 cm. Lalu untuk yang keduanya yaitu adalah 1/30 H dikali T. Lalu kita masukkan angkanya berjumlah 25/30, itu telah didapat dari soal yang diketahui, lalu berjumlah 0,833 cm. Lalu dijumlahkan dari hasil yang telah ditemukan tadi berjumlah 4,02 cm. Lalu untuk rumus berikutnya ada EO per H dikali T, yang dimana 4,02 dibagi 25 sama dengan 0,16 cm. Lalu untuk C2-nya sama dengan 7 dan C1 sama dengan 1, yang dimana satu kolom segi 4, 1,15 kolom bulat. Lalu E1 rumusnya adalah C1 dikali C2 dikali K per 100 dikali HT kuadrat, lalu dikalikan HT lagi. Lalu didapatkan hasilnya adalah 1,804 cm. Lalu untuk mencari E2 dengan rumus yang sama, maka dihasilkan 3,75 cm. Lalu untuk mencari nilai EU-nya, yaitu nilai E0 ditambah E1 ditambah E2, maka berjumlah 9,57 cm. Lalu untuk mencari nilai EAU-nya, yaitu nilai EU yang didapatkan ditambah setengah dikali HT, yaitu berjumlah 22,07 cm. Lalu ada rumus berikutnya yaitu P dikali EAU, yaitu 9.438,03 dikalikan sama jumlah EAU yang telah didapatkan yaitu 22,07, maka dihasilkan sebesar 2.083,02 kg. Lalu untuk berikutnya ada pembesian kolom. Yang diketahui yaitu lebar kolom sebesar 250, beton backing atau DS yaitu sebesar 10 mm, lalu tebal efektifnya sebesar 240 mm, itu didapatkan dari hasil pengurangan 250 dikurang 10. Lalu untuk mutu beton FC Aksen yaitu 20 MPa, mutu baja FY yaitu 400 MPa. Lalu kita akan mencari nilai M-nya, yang dimana rumusnya adalah FC dibagi 0,85 dikali FY, yaitu menghasilkan angka 23,53. Lalu untuk rumus berikutnya yaitu Rn sama dengan M per theta dikali B dikali D kuadrat, yaitu mendapatkan hasil 1,702. Lalu berikutnya ada rumus 1 per M dikali 1 dikurang akar 1 akar 2 RNM dibagi FY. Lalu hasilnya adalah 0,00449. Lalu kita akan mencari nilai A perlunya, di mana rumusnya adalah Rho dikali B dikali D. Seperti yang telah didapatkan angkanya, itu dikalikan dan mendapatkan angka sebesar 269,51 mm². Lalu dipasang tulangan yaitu sebesar 4D 4 diameter 10. Maka hasilnya adalah mencukupi atau oke. Lalu untuk pembesian bagel, di mana D sangkanya adalah D6. Lalu untuk nilai S yang pertama itu rumusnya adalah 48 dikali 6 menghasilkan angka 288 mm. Dan S2-nya 16 kali 10 sama dengan 160 mm. Lalu ini gambar yang telah didapatkan. Mungkin untuk hasil berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah selanjutnya kita lanjut kepada tahap tabel. Di mana sih di sini adalah tabel tulangan kolom. Di sini kita memakai tipe K1, K2, K3, K4, K5, dan K6. Untuk P-nya ini sudah ditentukan pada slide analisa. Dari sini mendapatkan tipe P-nya yaitu 14.387 kg. Begitu juga dengan K2, K3, K4, K5, dan K6.
Untuk M juga sudah dapatkan sebelumnya. Untuk panjang untuk U ini juga pada slide analisa. Untuk B juga menggunakan 30. Untuk HT menggunakan 30. Di mana ini O1-nya kita dapat pada di rumus ini kita menggunakan P dibagi dengan M dikali 100. Maka mendapatkan hasil 100. 0,20. Begitu juga berlaku untuk E, E, EO EO1 di K2 dan K6. Untuk EO2 ini menggunakan rumus HT dibagi dengan 30 kecil dari 0,02 dan apabila 0,2 itu lebih besar dari 0, HT dibagi 30. Untuk C2 ini juga sudah ditentukan pada slide sebelumnya. C1 juga. Untuk S1 ini menggunakan rumus yang tertera di sini yaitu 1 dikali dengan 6,44 dikali dengan HT itu 30 lalu dikali dengan panjang dibagi 100 dikali kembali dengan HT lalu dipangkat 2. Begitu juga dengan E1 di K lainnya. Untuk E2 di sini menggunakan rumus 0,15 dikali E8 yang mana E8 itu adalah HT. Untuk P kali EAU sudah ditentukan pada slide analisa. Lalu untuk pembesian kolom, di sini kita lebar kolom menggunakan rumus E8 dikali 10, yang mana E8 itu adalah HT, dikali dengan 10, mendapatkan hasil 300. Begitu juga dengan K1, K2, K3, sampai K6. Untuk beton decking, di sini kita menggunakan ketentuan 20 untuk semua K-nya. Lalu tebal efektif menggunakan rumus plus E129 yaitu lebar kolom dikurang dengan beton deckingnya. Di mana kita mendapatkan K1-nya yaitu tabel efektifnya 280, K2 480, K3 280, K4 480, K5 480, dan K6 580. Untuk FC aksennya kita menggunakan 20 untuk semua K. Untuk FY-nya juga kita menggunakan 400 untuk semua K. Lalu untuk M-nya di sini, kita menggunakan rumus FY dibagi dengan 0,85 yang dikali dengan FC. Begitu juga untuk seluruh K-nya. Untuk row-nya di sini, kita menggunakan rumus yang tertera pada layar. Lalu untuk row pakainya, kita samakan dengan row yang sudah kita dapatkan. Untuk dipasang, di sini kita menggunakan 4 diameter 12 untuk K1. Untuk K2 kita menggunakan 5 diameter 16. Untuk K3 kita menggunakan 7 diameter 12. Untuk K4 kita menggunakan 8 diameter 19. Untuk K5 kita menggunakan 10 diameter 22. Untuk K6 kita menggunakan 13 diameter 22. Lalu apakahnya ini kita dapatkan dari semua perhitungan yang sudah kita cari. Kemudian mendapatkan apakahnya itu yang tertera pada layar. Untuk pembesian bagel digunakan D8 untuk semua jenis K. Yang mana S1 ini rumusnya 48 dikali dengan 143 yaitu adalah D8 lalu dibagi dengan 2. Untuk S-nya di sini mencari nilai min dari S1, S2, dan S3. Maka didapatkan 192 untuk K1, 256 untuk K2, dan seterusnya dapat dilihat pada layar. Lalu ini dilakukan pembulatan untuk S pakainya itu D8 150, D8 250 untuk K2, D8 150 untuk K3, D8 300 untuk K4, D8 350 untuk K5, D8 350 untuk K6. Mungkin untuk tabel sekian yang dapat saya jelaskan, lanjut ke teman saya itu diagram interaksi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang diagram interaksi kolom. Yang dimana pertama diketahui FC-nya sebesar 20, ini terdapat pada soal, lalu FY-nya sebesar 400, lalu B-nya 450, dan H-nya 500. Nah, B dan H ini telah kita dapat pada perhitungan sebelum-sebelumnya. Nah, ketika kita memasukkan B dan H ini,
itu grafiknya akan otomatis sendiri. Nah, itu grafik yang kita dapatkan akan seperti ini. Lalu untuk berikutnya kita akan mencari ini yang kita ketahui pertama yaitu K1, K2, K3, K4, K5 itu kan sudah diketahui ya sebelumnya dan M-nya juga. Lalu untuk perencanaan tulangnya yaitu didapat dari 120 dibagi 100 maka menghasilkan 1,2. Lalu begitu selanjutnya, jadi K yang telah didapatkan ini itu dibagi dengan 100. Lalu kita akan mencari nilai PU per theta, yang dimana rumusnya ini adalah nilai dari P itu dibagi dengan 100, maka dihasilkan angka seperti yang tertera pada layar. Lalu untuk nilai AG-nya itu didapatkan dari nilai nilai yang di atas ini 450 dikali dengan 500. Lalu untuk nilai E itu didapatkan dari 1,2 dikali dengan 100.000 dibagi dengan 200 dan dikali dengan 1000, maka menghasilkan angka 6,00 atau bisa kita sebut 6. Yaitu berikutnya ada nilai PU dibagi 0,85 dikali F aksen C dikali AG dikali theta yang telah didapatkan. Maka hasil yang didapatkan tertera pada layar yaitu 0,0804. Lalu untuk theta use-nya itu didapatkan rumus seperti pada layar, maka didapatkan hasilnya 0,65 pada setiap K yang akan kita cari. Lalu untuk berikutnya yaitu kita mencari PU dibagi 0,85 dikali F aksen C dikali AG dikali theta dikali E per H. Maka seperti yang tertera pada layar, itu cara menghitungnya adalah E dikali dengan PU yang ini yang telah didapatkan, lalu dibagi dengan H yang tadi diketahui oleh soal. Maka dihasilkan angka sebesar 0,0010. Begitu juga untuk K yang berikutnya. Lalu kita akan mencari rho pakai seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, ya ini telah diketahui yaitu 0,001. Lalu untuk mencari A perlunya, yaitu seperti yang tertera pada rumus, yaitu sebesar 2250. Lalu untuk ada yang dipasang kita memakai 8 diameter 20. Lalu untuk apakahnya telah diketahui, maka ketika kita membuat ketika kita merancangkan diameternya, maka otomatis apakahnya akan langsung berubah otomatis. Lalu untuk pembersihan bagel kita memakai D20. Kenapa D20? Karena seperti yang telah kita buat, karena kita memakai yang dipasangnya itu D20. Maka untuk S1-nya itu tertera pada rumus, maka menghasilkan hasil 960 begitu sampai dengan K berikutnya. Lalu untuk S2 sama dan S3 sama. Lalu untuk S pakainya itu tertera pada layar rumusnya, dan itu mendapatkan angka sebesar 300. 300 ini didapatkan dari K1 sampai K5. Lalu untuk pembersihan bagel ini, kenapa di sini D20 sampai 300? Karena D20 itu kan tadi seperti yang saya jelaskan, yaitu pembersihan bagelnya yaitu 20. Yang dimana S yang terpakai itu adalah 300. Nah, jadi di sini kenapa ditulis D20 sampai 300 itu alasannya. Lalu mungkin untuk detail K-nya, detail K yang ini bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita melanjutkan detail dari diagram interaksi, yang mana itu adalah analisis kekuatan kolom beton bertulang, yang akan menjelaskan detail dari nilai K yang tertera pada slide diagram interaksi. Di sini kita menggunakan data FC aksen atau kuat tekan betonnya itu 20 MPa, di mana itu sudah ditentukan dari soal, dan FG-nya 400, lebar kolomnya 250, tinggi kolomnya 250, tebal bruto atau selimut betonnya 40, jumlah tulangannya 4, dan diameter tulangannya di sini seharusnya kita menggunakan 20, sesuai dengan diagram interaksi yang sudah kita dapatkan. Lalu, modulus elastisitas bajannya di sini menggunakan ketentuan ES sama dengan 2, E ditambah 0,5 MPa. Untuk FC aksen yang
kecil sama dari 30 MPa, kita menggunakan betanya 0,85. Sementara untuk FC aksen yang lebih besar daripada 30 MPa, kita menggunakan 0,85 dikurang 0,008 dikali dengan FC aksen dikurang 30. Dikarenakan kita mendapatkan FC aksen 20 MPa yang mana itu adalah kurang dari 30 MPa, maka kita menggunakan beta satunya 0,85. Luas tulangan totalnya dapat kita lihat di sini, yaitu N dikali Pi per 4 dikali D kuadrat. Yang mana N itu adalah 4, lalu Pi itu 22 per 7 per 4, 22 per 7 dibagi 4, lalu dikali dengan 20 kuadrat, dan didapatkan hasil 1257 mm kuadrat. Jarak antar tulangan di sini menggunakan rumus H dikurang 2 kali DS, dan didapatkan hasil 170 mm. Rasio tulangan ada atau rho itu merupakan hasil pembagian dari AS dibagi dengan AG, dapatkan hasil 2,01%. Lalu ada ketentuan lagi di sini, yaitu untuk theta 0,65 digunakan untuk PN yang lebih besar dari 0,1 dikali FC aksen dikali B dikali H. Lalu di sini dapatkan luas masing-masing tulangan. AS satunya yaitu luasnya 628 mm, AS 2-nya 628 mm. Untuk AS totalnya di sini adalah 1257 mm. Sedangkan untuk D1-nya di sini menggunakan rumus F tambah DS sama dengan 210 mm, dan D2-nya itu sama dengan DS yaitu 40. Pada kondisi tekan atau aksial sentris, di sini menggunakan rumus PN0 dikurang sama dengan 0,85 dikali 0,85 dikali FC aksen dikali B dikali H ditambah AS dikali FG dikurang 0,85 dikali FC aksen dan dikali 10 pangkat N3 dapatkan hasil 1235 kN. Lalu terdapat tabel di bawah ini, yaitu tabel semua rumus yang kita gunakan untuk mendapatkan detail dan nilai K ini. Dapat dilihat sendiri. Lalu dari perhitungan X kita mendapatkan grafik seperti pada gambar, yang mana untuk nilai K ini sendiri, grafiknya yang dihasilkan akan eh, tidak jauh berbeda atau bisa dibilang sama. Untuk K4 juga begitu, grafiknya terlihat sama. Untuk K5 juga begitu, grafiknya terlihat sama. Mungkin yang membedakan hanya dari tabel-tabel hasil perhitungan atau rangkuman perhitungan nantinya. Lalu di sini ada tabel besar, yaitu tabel dari ketentuan, juga tabel dari hasil perhitungan yang sudah kita dapatkan. Untuk K4, 3, 4, 5, 6, hingga K10 gitu, grafiknya akan terlihat sama. Yang membedakan hanya beberapa bagian saja, atau bagian kecil yang mungkin sebenarnya tidak ada perbedaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari untuk mendetail nilai K ini. Lalu lanjutkan dengan teman saya untuk menjelaskan detail nilai C. Dah, oi. Coba ulang. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian C-nya. Di sini adalah untuk menganalisis kekuatan kolom beton bertulang dengan diagram interaksi. Yang pertama itu ada kuat tekan beton yang seperti sudah diketahui dari awal, F aksen C-nya 20 MPa, tegangan leleh baja itu 400 MPa, diameter kolom itu 250 mm, tebal bruto selimut beton yaitu 40 mm, jumlah tulangannya 6 buah, diameter tulangannya yaitu 16 mm. Lalu berikutnya kita akan menghitung diagram interaksi, yang dimana telah dijelaskan juga sebelumnya oleh rekan saya untuk modulus elastis baja, yaitu ES sama dengan 2,E ditambah 0,5 MPa. Lalu saya berikutnya akan menjelaskan tentang luas tulangan total, yang dimana dengan rumus N dikali V per 4 dikali diameter kuadrat, yaitu menghasilkan 1206 mm. Lalu untuk rasio tulangannya yaitu rho sama dengan AS per AG, yaitu menghasilkan angka 2,46%. Lalu adapun ketentuan atau rumus yang dimana theta sama dengan 0,65 untuk PN lebih besar sama dengan 0,1 dikali FC aksen dikali V per 4 dikali diameter kuadrat.
Lalu untuk diameter yang 0,80 yaitu PN sama dengan 0. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan luas masing-masing tulangan. Seperti yang tertera pada layar yang dimana AS1 cara mencari rumusnya adalah dengan 1 per N dikali AS sama dengan menghasilkan angka 200 mm kuadrat. Lalu untuk AS234 sama saja dan menghasilkan angka seperti yang di layar. Lalu digabungkan angka, maka berjumlah AS totalnya adalah 1206 mm. Lalu untuk jarak tulangan terhadap pusat tampang, yang pertama X1 sama dengan diameter per 2 dikurang DS menghasilkan angka 85,0. Lalu untuk S2, X3, dan X4 itu sama, lalu ditotalkan menghasilkan angka 140. Lalu untuk jarak tulangan terhadap sisi beton, di mana rumusnya adalah D per 2 ditambah X1 menghasilkan 210 mm. Lalu dirata-ratakan maka menghasilkan angka 1,7857. Lalu di sini ada rumus ataupun persamaan-persamaan yang digunakan pada perhitungan kali ini bisa kita lihat pada layar. Lalu juga di sini di layar putra tabel-tabel ketentuan ataupun tabel-tabel yang telah kita dapatkan pada perhitungan-perhitungan sebelumnya. Lalu bisa kita lihat ke C berikutnya. Untuk C5, C6 itu sampai dengan C10 itu sama, menggunakan rumus yang sama. Dan ini mungkin tidak perlu saya jelaskan karena perhitungannya itu sama. Lalu mungkin saya di sini akan menjelaskan grafiknya. Grafik dari C4 sampai dengan C10 itu akan menghasilkan grafik yang sama. Lalu adapun analisis kolom dengan diagram interaksi seperti pada kondisi tekanan aksial sentris N0 sama dengan 0. Lalu ini ada PNO-nya, cara mencari rumusnya itu seperti yang tertera pada layar menghasilkan angka 6.553 kN. Maka untuk berikutnya kita akan mencari C di mana menghasilkan angka 330 mm. Nah, di sini telah dijelaskan juga rumus-rumus dan persamaan-persamaan yang akan dipakai. Lalu ini juga sama seperti yang saya jelaskan tadi, ini juga rumus-rumus yang akan dipakai dan ini juga tabel-tabel ketentuan yang telah dipakai juga. Dan ini juga sama saja. Mungkin cukup sekian hasil penjelasan kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.